Bisa-bisanya sepatu gunung lokal dengan teknologi Vibram dan Gore-Tex untuk membran waterproofnya, tapi harganya di bawah 1 juta. Ini harganya 800 ribuan aja. Sekarang gua akan review untuk sepatu ini gimana kualitasnya. Di akhir video akan gua sebutin juga kelebihan dan kekurangan ketika nantinya lu punya sepatu dari Altitude Gear ini. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Ini udah ditanyain untuk sepatu dari Altitude Gear ini dari 3 bulan yang lalu sebetulnya. Karena gue dulu itu pernah nge-review toko Senja Giga Adventure ini di Jakarta Rawamangun. Sekarang gue datang lagi. Waktu itu gue sedikit nge-review, cuman memperkenalkan aja ada sepatu gunung dari mereknya lokal yaitu Altitude Gear. Nah, di situ banyak banget yang nanyain kapan direview untuk sepatunya. Sekarang udah ada stoknya. Jadi ketika video ini tayang dan gue review sepatunya, ini udah ada stoknya. Cuman memang stoknya itu bener-bener terbatas banget. Tadi sih gue tanya kurang lebih jumlah sekarang saat ini nih cuman 25 pasang aja. Jadi ketika nantinya lu ngerasa suka dengan sepatu dari Altitude Gear ini, stoknya terbatas banget. Jadi buruan sikat aja. Di sini gue hadirkan 2 warna. Kalau emang lu lihat secara detail, di sini ada warna olive ya, kayak warna-warna hijau gitu. Terus ada warna biru yang dikombinasikan dengan warna navy di sini. Sekarang gue bahas untuk harganya dulu. Sebetulnya untuk harga ini di atas 1 juta. Harga tepatnya itu 1.185.000. Nah, sekarang lagi diskon menjadi 825.000 dengan stok yang terbatas tadi. Size-nya itu dari 40 sampai dengan 45. Nah, ini salah satu nilai plus juga sebetulnya. Brand lokal itu jarang yang ngasih size sampai dengan 45. Biasanya mentok itu sampai 44 aja. Nah, ini Altitude Gear ini brand lokal ini sampai 45 size paling gedenya. Cuman memang paling kecilnya itu 40. Biasanya kan ada yang lebih kecil lagi, entah itu 38 atau 39. Jadi untuk cewek-cewek kemungkinan masih bisa karena ini termasuknya unisex untuk jenis sepatunya. Jadi size paling kecil 40, size paling gede di 45. Sekarang gua akan coba untuk mengetahui berat yang ada di sepatu ini. Ini sepatunya ukuran 44. Terus ada ukurannya 42,5 yang hijau ini. Gue coba untuk menimbang berat yang ukuran 42,5 ini. Ini sih enaknya diukur dua-duanya, tapi satu aja di sini karena nggak muat. Ntar lu, biar kelihatan di kamera. Nah, beratnya itu 472, tinggal dikali 2 aja karena ini hanya sebelah, belum sepasang. Jadi beratnya itu nggak sampai 1 kilo untuk ukuran yang 42,5. Biasanya untuk ukuran yang lebih kecil lagi, ya lebih turun lagi untuk beratnya. Begitupun ukuran yang lebih gede kayak gini, beratnya bakalan nambah. Nih, sebagai contoh, gua akan coba timbang yang 44 ini ukurannya. Nah, untuk yang 44 lebih berat, jadi 541. Untuk beratnya totalnya kurang lebih 1 kilo lebih untuk ukuran yang 44. Dan di bagian sini ada tanggal produksinya juga nih untuk sepatunya. Jadi ini salah satu hal bagus juga dari Altitude Gear, mencantumkan tanggal produksinya itu bulan 3 2023. Jadi baru nih untuk produksi dari sepatu Altitude Gear ini. Jadi masih panjang nih umurnya karena yang kemarin gua ngobrol sama orang Sander, ya kurang lebih sepatu gunung itu ya 2 tahun lah kurang lebih bertahannya. Ini masih baru bulan 3 kemarin di tahun ini diproduksinya. Sekarang gua bahas dulu untuk bagian uppernya, nanti kita bahas bagian bottomnya. Di bagian upper yang warna olive ini pakai bahan suede. Jadi ini pakai bahan kulit asli dari hewan. Biasanya itu pakai kulit sapi atau kulit kerbau, dan ini pakai bahan suede. Kalau yang Iger kemarin kan pakai bahan nubuk, ini pakai bahan suede. Jadi ini bukan kulit imitasi atau kulit sintetis untuk warna yang olive ini. Nah, digabungkan dengan bahan kayak semacam bahan karet. Kalau di sablonin itu kayak bahan plastisol gini. Terus di bagian atasnya ini bahan yang lebih breathable. Sepatu gunung itu perlu perlindungan di bagian depan dan di bagian belakang. Di sepatu ini pun udah memenuhi standarisasinya. Jadi di bagian depan ini ketika nantinya lu pukul atau lu tekan ini keras. Begitupun di bagian belakangnya keras juga. Karena memang ketika di gunung itu kita akan sering berbenturan
di bagian kaki itu dengan batu, dengan tanah, dan dengan akar juga. Makanya untuk perlindungan di depan dan di belakang itu sangat-sangat perlu di sepatu gunung. Jadi ini udah memenuhi standarisasinya. Di bagian depan dulu nih kita bahas nih. Di bagian depan ini pakai karet yang solid banget nih. Karetnya itu tebal. Jadi ketika nantinya lu pegang karetnya itu kerasa banget karet yang solid. Nah, di bagian depan ini sebetulnya keras. Tapi ketika lu tekan dengan sekuat tenaga, masih agak menonjol ke bagian dalam. Nggak keras banget itu. Beda dengan bagian belakang sini. Ketika gua tekan sekuat tenaga, ini bener-bener keras banget. Jadi untuk benturan nantinya di bagian belakang dan depan ini udah dipastikan mempunyai perlindungan. Dan di bagian belakang sini pakai karet yang solid juga. Ini salah satu detail yang gua suka sih. Gua pernah nge-review produk Array, pernah nge-review produk Consina juga untuk sepatunya, dan tidak sesolid ini untuk karet yang dipakai di perlindungan depan dan perlindungan belakang, kecuali sepatu Eiger. Kalau sepatu Eiger selalu pakai karet yang solid kayak gini nih. Jadi ini sebetulnya untuk kualitas perlindungan depan dan belakangnya udah bisa sejajar dengan Eiger untuk pemakaian bahan yang ada di sini. Sekarang kita lihat ke bagian eyeletnya. Di sini yang tadi gua kasih tahu, di sini kayak semacam bahan karet dari kanan sampai ke kiri sini. Untuk warna biru ini sama memakai bahan suede. Di sini masih ada kayak semacam kayak Sonic ya, kayak petir gitu. Terus yang ngebedain antara warna olive dengan warna biru, di bagian busa tambahannya itu ini dikasih warna yang lebih terang, yaitu warna kuning di sini. Dan untuk bagian atasnya dikasih warna yang lebih gelap atau warna navy. Untuk bagian depannya sama pakai karet yang solid. Bagian belakangnya juga sama memakai karet yang solid juga. Itu untuk pilihan warnanya antara olive dengan warna biru. Mungkin ketika lu dari tadi memperhatikan desain yang ada di sepatu ini, mungkin ada yang bilang, wah ini mirip banget dengan mereknya Hoka. Memang gue pun kayak gitu ketika pertama kali ngelihat sepatu ini di toko Senja Jingga Adventure. Ini mirip Hoka. Untuk serinya gue lupa, nanti gue kasih tahu untuk gambarnya. Yang pasti mirip-mirip untuk modelnya. Tapi kalau kita ngelihat secara detail lagi, memang berbeda, enggak mirip banget. Sekarang gue lihat untuk model eyeletnya. Nah ini eyeletnya yang lubang-lubang kayak gini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lubang di bagian tengah dan di bagian atas pakai bahan metal. Dan di sini uniknya ada 2 lubang yang nantinya lu bisa pilih sesuai dengan lingkaran ukuran kaki lu nantinya. Kalau emang mau dipasang di belakang boleh, di depan juga boleh. Dan kalau lihat secara detail lagi, di bagian tengah sini, terus ke depan sedikit, terus ke bagian depan lagi. Di sini sengaja desainnya itu kayak semacam dikasih jeda atau dipotong gitu. Jadi ketika nantinya sepatu ini menekuk, itu lama-kelamaan nggak bakal ngebuat lipetan atau menghasilkan lipetan di bagian bahan yang ada di tengah sini. Jadi memang udah dibentuk oleh altitude gearnya di sini. Jadi diperhatikan sedetail itu, untuk jangka panjang akan awet untuk di bagian atasnya. Karena untuk terus-terusan dikasih lekukan ketika nantinya berkegiatan ke atas gunung, ini udah ada polanya lah, jadi nggak bakal ngerusak bahannya. Ini pemakaian tali yang diameternya sih sebetulnya normal, nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil. Nanti untuk pengencangannya bisa dikaitkan ke sini. Nah, kita lihat sekarang untuk lidah dari sepatu ini. Untuk lidahnya udah nyatu ya, karena memang sepatu ini udah waterproof. Nah, ini salah satu bagian yang penting juga. Untuk pemakaian waterproof dengan merek yang bagus itu sebetulnya jarang dipakai di Indonesia untuk sepatu-sepatu lokalnya. Dan sepatu ini udah memakai membran waterproof dari mereknya Gore-Tex. Bisa lihat di sini. Mungkin ada yang udah tahu dan ada yang belum tahu juga tentang Gore-Tex ini. Gore-Tex ini salah satu membran waterproof terbaik kelas dunia juga, yang mana untuk produk-produk luar negeri itu udah memakai membran Gore-Tex di sepatu dan di jaket-jaket waterproofnya. Jadi untuk ketahanan dalam menahan airnya salah satu yang terbaik juga untuk Gore-Tex ini. Makanya biasanya sepatu-sepatu gunung
atau jaket-jaket gunung yang mempunyai membran waterproof Gore-Tex itu harganya lebih tinggi biasanya. Bahkan untuk di sepatu-sepatu luar dan jaket-jaket luar itu harganya wah gila-gila banget, 3 juta ke atas untuk harganya. Ini harganya masih di bawah 1 juta. Makanya bisa dibilang masih berbaik hati untuk Altitude Gear ngasih membran kelas dunia kayak gini, tapi harganya masih bisa kita jangkau di bawah 1 jutaan. Di bagian lidah luar ini di sini pakai bahan sweat juga nih kemungkinannya. Dan di sini ada tali webbing yang ditarik dari depan sampai ke belakang sini. Dan di sini busanya itu terbilangnya tidak terlalu tebal, tapi cukup ideal untuk sepatu gunung itu. Ketebalan yang ada di sini sebetulnya cukup. Dan yang uniknya di bagian belakang sini ini dikasih busa tambahan nih. Jadi ketika tadi gua pakai pun ini sangat-sangat ngebantu. Jadi bantalannya itu nambah kerasa di bagian tumit atas gua. Ketika nantinya kaki lu masuk ke sini, bantalan empuknya itu bener-bener kerasa di bagian belakang sini. Dan ketika tadi gua coba pun di sini ngasih bantalan yang nyaman ketika kulit gua atau kaki gua menempel dan terus-terusan bergesekan dengan busa yang ada di sini. Ditambah lagi untuk bahan di sini terbilangnya lembut. Jadi untuk gesekan-gesekan berjam-jam ini akan tetap nyaman. Biasanya untuk sepatu atau jaket waterproof itu biasanya di bagian dalam itu gerah. Nah, dengan adanya lapisan kayak gini dan sifat dari bahan Gore-Tex pun itu adalah ngasih breathable. Jadi di bagian dalam itu mampu menguapkan keringat yang ada di dalam dikeluarkan. Ketika nantinya lu pakai sepatu ini udah mulai panas berkeringat, itu air keringatnya itu kemungkinan nggak bakal ngendap terlalu lama karena langsung diuapkan oleh bahan breathable yang ada di dalam sini. Jadi bukan hanya sekedar bisa nahan air dari luar tidak bisa masuk ke dalam, tapi keringat yang nantinya mengendap di bagian dalam pun yang dihasilkan panas oleh kaki kita itu dikeluarkan oleh sifat breathable yang ada di dalam sepatu ini. Biasanya untuk breathable itu sepaket sih sama Gore-Tex. Jadi Gore-Tex itu bukan hanya sekedar bisa nahan air, tapi breathable juga di bagian dalamnya. Kita lihat insole yang dipakai. Nah, insole yang dipakai di sini sebetulnya insole yang standar ya. Kalau emang gue boleh bandingin masih bagus insole yang ada di sepatu Thunder kemarin itu bener-bener kayak semacam ortholet, jadi lebih empuk. Ini kayak sepatunya Air Protect untuk kualitas insole yang ada di sini. Jadi tidak terlalu empuk sebetulnya untuk insole yang ada di sini. Tapi untungnya di bagian bawahnya ini dikasih midsole yang bener-bener tebel banget. Lu pun mungkin bisa ngebandingin ya sepatu-sepatu gunung yang lu punya di rumah dan bandingkan dengan sepatu-sepatu dari brand-brand lokal yang sekarang udah tersebar. Ini salah satu midsole yang terbilangnya tebel. Mirip-mirip Hoka lah sebetulnya, kan Hoka itu ciri khasnya itu mempunyai midsole yang bener-bener tebel. Ini pun dikasih midsole yang bener-bener tebel. Midsole ini sebetulnya kayak semacam shock breaker. Jadi ketika nantinya lu naik gunung sambil membawa beban entah itu 11 kilo, 12 kilo, atau 15 kilo, itu kalau sepatunya tidak mempunyai bantalan itu ya biasanya akan lebih cepat untuk pegel ke kaki lu nantinya. Ini dikasih midsole yang tebal, jadi tadi pun gua coba sepatu ini tuh ketika nginjek, ngelangkah itu ngasih bantalan yang bener-bener empuk. Beberapa video gua kemarin, gue itu nge-review sepatu dari Air Protect, pernah, terus dari Thunder juga, plus dari Eiger juga. 3 sepatu itu gua pun bilang di video tidak mempunyai midsole sama sekali. Bahkan yang Eiger itu, nah ini mempunyai midsole. Kalau gua pribadi lebih memprioritaskan sepatu gunung yang mempunyai midsole. Jadi yang tadi gua bilang itu midsole bisa ngasih bantalan yang empuk ke kaki lu nantinya. Sekarang gua akan bahas ke bagian outsole-nya. Biar nggak bosan, kita kasih yang warna biru ini aja untuk ngebahas outsole-nya. Bisa lihat di sini untuk outsole-nya. Di sini pakai outsole dari merek terbaik kelas dunia juga seperti tadi Gore-Tex sebetulnya. Karena memang Vibram pun untuk merek Vibram di outsole sepatu lokal itu hanya Eiger sejauh ini yang memakai. Nah, sepatu Eiger itu rata-rata dia pakai outsole Vibram yang tipenya Grifola. Untuk ini ketika gua ngeliat di spesifikasinya nggak dikasih tahu oleh Altitude Gear-nya untuk jenis Vibram yang dipakai di sini. Nah, untuk Vibram ini sebetulnya ada yang mengatakan kalau untuk outsole Vibram ini tidak terlalu cocok ketika dipakai di Indonesia. Tapi
gue pernah pakai dan tetap ngegigit juga sebetulnya untuk pemakaian Vibram yang ada di sini. Tinggal nantinya si brandnya ini pakai outsole Vibram yang jenis mana, karena untuk outsole Vibram itu sebetulnya ada outsole Vibram untuk di kantor, ada juga untuk outdoor. Jadi harus dibedain antara outsole outdoor dengan outsole casual, dan ini nanti diharapkannya akan ngegigit ketika nantinya dipakai di gunung Indonesia, karena memang untuk Vibram ini masih menjadi salah satu merek outsole terbaik, atau karetnya ini bener-bener kuat sehingga nantinya dipakai di outdoor pun, naik gunung pun akan tetap ngegigit untuk outsole yang dipakai di sini. Gua sih masih nggak percaya karena untuk harga 1 juta ke bawah itu agak mana mungkin gitu memakai Vibram dan memakai Gore-Tex. Untuk Eiger aja, untuk membran waterproofnya dia tidak memakai Gore-Tex kayak gini, karena memang dia udah mempunyai teknologi waterproofnya sendiri. Makanya kalau gua ngeliat-ngeliat lagi nih, ngegali-gali lagi, brand mana aja yang memakai lapisan waterproofnya itu merek Gore-Tex. Untuk di lokal gua rasa sih belum ada. Gua sih belum ngeliat. Kalau emang lu pernah ngeliat, boleh komen aja, kasih tahu ke gua. Kalau yang gua tahu itu brand lokal sejauh ini belum ada yang memakai membran waterproof itu mereknya Gore-Tex. Makanya untuk sepatu ini salah satu yang berani juga untuk Altitude Gear mengeluarkan sepatu dengan lapisan waterproof dari merek kelas dunia, terbaik bahkan kelas dunia juga. Jadi untuk sepatu ini dari bagian upper dan dari bagian bawahnya hampir sempurna menurut gua. Tapi tetap di sini akan gua coba gali untuk ngebahas kekurangan dan kelebihan yang ada di sepatu Altitude Gear ini. Kelebihan yang pertama adalah harga yang dibanderol di sepatu Altitude Gear ini menurut gua murah kalau kita dibandingkan dengan brand-brand lainnya yang memakai teknologi yang sama. Untuk Eiger aja yang kemarin gua review itu 1.339.000, hampir 1,4 untuk sepatu Polok 2.0 yang terbarunya, dan dia tidak memakai Gore-Tex untuk membran waterproofnya. Kalau dibandingkan harganya ini masih lebih murah. Sama-sama Vibram, bedanya dia pakai Vibram Grifola untuk jenisnya, ini nggak dicantumin untuk jenis Vibramnya, tapi sepatu ini masih lebih murah dibandingkan Eiger kemarin. Dan kalau dibandingkan dengan merek-merek lokal lainnya, untuk sepatu ini memang harganya terbilangnya tinggi. Kalau gua kasih contoh, gua bandingkan dengan Are. Are itu kalau nggak salah paling mahal itu di 899.000 sepatu waterproofnya. Tapi itu tidak sekomplit ini untuk teknologinya. Ini memakai teknologi Gore-Tex yang kelas dunia dan memakai Vibram yang kelas dunia juga. Wajar aja Are menjadi lebih murah untuk harganya karena memang tidak memakai teknologi yang ada di sini juga. Tapi untuk sekarang harganya malah lebih murah dibandingkan Are. Are 899.000, ini 825.000 untuk harga promonya atau harga diskonnya dengan stok yang terbatas. Jadi harganya menurut gua sangat-sangat murah untuk sepatu ini. Kelebihan berikutnya, untuk membran waterproof yang ada di sini udah sangat-sangat terpercaya dari mereknya Gore-Tex, yang mana Gore-Tex ini yang tadi gue ceritain, merek ini dipakai di brand-brand internasional juga. Jadi brand-brand luar aja pakai teknologi Gore-Tex ini, ya kita pun kalau memang pakai ya udah top banget tuh sepatunya. Karena membran Gore-Tex ini salah satu lapisan waterproof terbaik juga. Kelebihan berikutnya, pemakaian outsole di sini memakai outsole dengan merek terbaik juga, yaitu pakai mereknya Vibram. Sejauh ini yang berani pakai Vibram itu yang gua tahu itu hanya mereknya Eiger aja. Dan Eiger sekarang udah mulai ada saingan baru, yaitu Altitude Gear, karena Altitude Gear ini berani juga memakai mereknya Vibram untuk di bagian outsole-nya. Bedanya untuk Vibram yang ada di mereknya Eiger itu dia ngasih tahu untuk jenis yang dipakainya. Dia memakai jenis Vibram Grifola. Untuk yang Altitude Gear ini nggak dikasih tahu untuk jenis Vibram yang dipakainya. Cuman sama-sama dari merek terpercaya juga. Dan biasanya untuk Vibram ini ngegigit juga di tanah-tanah di gunung-gunung tropis. Karena memang gue pernah nyoba pakai sepatu gunung dengan outsole Vibram dan memang kerasa banget untuk gigitan yang ada di outsole-nya atau di bagian karet di outsole-nya. Kelebihan berikutnya, Altitude Gear ini menyediakan size yang terbilangnya sampai ukuran yang besar ya. Jadi kalau gue ngeliat sepatu-sepatu lokal itu kadang jarang yang ngasih pilihan sampai size 45. Paling Eiger yang ngasih
ukuran saya sampai 45. Walaupun size kecilnya tidak dimaksimalkan. Biasanya itu dari 38 sampai 45. Kalau ini dari 40 sampai 45. Jadi buat lo yang mempunyai kesulitan nyari ukuran yang gede, biasanya nyari 44 aja susah tuh. Ini dari 44 ada dan 45 pun ada. Jadi ketersediaan size-nya untuk ukuran yang besar, ini salah satu kelebihan juga dari Altitude Gear karena disediakan oleh dia. Kelebihan berikutnya, gua ngerasain bantalan yang empuk di bagian midsole ini. Karena memang ketika gua lihat pun ini pakai midsole yang bener-bener tebal. Ini kayaknya sih kemungkinan pakai midsole kayak semacam di injection gitu, kayak disuntik gitu. Makanya tadi ketika gua coba pun ini bantalannya bener-bener kerasa banget di bagian midsole-nya. Kalau gua bandingkan dengan Eiger Polo kemarin, Eiger nggak punya midsole sama sekali. Ini mempunyai midsole yang bener-bener tebal. Apalagi kalau gue bandingkan dengan sepatu-sepatu gunung merek lokal, ini mungkin salah satu midsole yang paling tebal kalau gue bandingkan. Makanya wajar banget ada beberapa orang yang mengiranya sepatu ini tuh sepatu Hoka. Karena memang gue pun ketika pertama kali ngeliat sepatu ini mirip Hoka banget untuk desainnya. Dan bukan hanya desain, di midsole-nya pun dipertebal seperti Hoka. Karena Hoka itu rata-rata midsole-nya tuh bener-bener tebal banget. Jadi midsole ini nantinya akan ngasih bantalan yang benar-benar empuk ketika nantinya lu pakai sepatu ini sambil membawa beban. Kelebihan yang terakhir, gua sangat-sangat suka dengan model atau visual atau desain yang ada di sepatu ini. Bener-bener ganteng banget. Jadi fresh gitu ngelihatnya. Ketika gua bandingkan dengan sepatu lokal yang lainnya. Karena kalau sepatu lokal lainnya lu udah lihatlah untuk desain-desain tuh kayak gimana. Kalau ini tuh bener-bener fresh banget untuk desain yang dibuat oleh Altitude Gear ini. Walaupun akhirnya ketika kita ngelihat referensi dari brand luar, ini lebih mirip kepada brandnya Hoka untuk desainnya. Cuman tetap kelihatan ganteng untuk sepatu dari Altitude Gear ini. Sekarang gue ngomongin kekurangan yang ada di sepatu ini. Sepatunya udah ganteng, teknologinya udah keren banget. Cuman sayangnya untuk di bagian insole-nya masih pakai insole yang sebetulnya masih terbilangnya kurang empuk. Ini kayak midsole dari Air Protect sebetulnya untuk kualitas bahan yang dipakai di sini. Makanya kalau nantinya Altitude Gear mau upgrade, boleh di-upgrade lagi di bagian insole yang ada di sepatu ini. Karena sayang banget, bagian uppernya udah cakep, waterproofnya, di bagian outsole-nya juga udah cakep. Insole-nya tinggal di-upgrade aja, karena pemakaian insole yang ada di sini terbilangnya masih kurang maksimal. Kekurangan yang berikutnya, atau sebetulnya bukan kekurangan sih ya, lebih kepada informasinya kurang lengkap. Karena ketika sepatu gunung itu memakai merek Vibram di bagian outsole-nya, seperti halnya Eiger, dia ngasih tahu informasi tentang jenis outsole yang dipakai, yaitu Grifola untuk outsole yang dipakai di Vibram. Ini tidak disebutkan, jadi gua pun susah untuk mencari tahu Vibram yang dipakai di sini apakah cocok atau tidak dipakai di outdoor. Karena kalau kita ngelihat jenis-jenis Vibram yang ada di pabriknya aja itu berbagai macam jenis atau berbagai macam kegiatan. Ada Vibram-Vibram yang khusus untuk dipakai di casual, untuk sepatu-sepatu kantor kayak gitu. Ada juga untuk di gunung-gunung es, ada juga untuk di tropis. Nah ini informasinya gue belum dapetin yang lengkap tentang pemakaian Vibram yang ada di sepatu ini. Kekurangan yang berikutnya lebih kepada stoknya cuman sedikit banget. Tadi gue dapetin info stok yang ada sekarang itu cuman 25 pieces aja atau 25 pasang aja. Karena gue yakin lu pun kalau memang sekarang ngelihat review ini pasti akan membeli sepatu ini sih menurut gue. Karena harga dan teknologinya tuh bener-bener jauh banget lah. Ini masih bisa dijual dengan harga 2 jutaan sebetulnya. Tapi Altitude Gear masih berbaik hati ngasih harga 825 untuk harga promonya. Jadi stoknya kalau bisa nanti dibanyakin lagi oleh Altitude Gear. Karena stok 25 pieces ini harusnya sih nggak bakal cukup ya. Karena dari kemarin itu banyak banget yang nanya ke gue, sepatu gunung terbaik lagi dong bang untuk di lokal gitu kan. Ini sepatu gunung lokal tapi menghadirkan teknologi-teknologi internasional. Tapi sayangnya stoknya terbatas, cuman 25 pasang aja. Kekurangan yang terakhir, ketika nantinya lu mempunyai sepatu gunung dengan teknologi yang tadi gue ceritain di sini, entah itu di bagian atas atau upper, ataupun di bagian bawah atau di bagian outsole-nya, lu harus melakukan perawatan yang ekstra. Jadi nggak bisa lu perlakukan sepatu ini dengan sneaker lu di rumah, karena memang sepatu gunung ini mempunyai teknologi-teknologi yang tadi gue sebutin. Kalau lu melakukan perawatan yang sembarangan, sayang banget nanti untuk
teknologi yang bagus ini yang ada di sepatu di Altitude Gear ini akan cepat untuk rusak atau berkurang umurnya. Jadi ketika nantinya selesai pakai, lu harus langsung cuci, lu harus langsung bersihin, terus jangan disimpan di tempat yang lembab, nantinya ada jamur. Terus ketika nantinya setelah dicuci jangan dijemur langsung di sinar matahari. Pokoknya lumayan ribet lah ketika lu mempunyai sepatu yang teknologinya sekeren ini. Makanya ketika nantinya lu mempunyai sepatu ini harus melakukan perawatan yang ekstra bagus. Lu tonton aja cara cuci sepatu di konten kreator outdoor, udah banyak diupload. Makanya lu ketika punya sepatu ini tonton video itu untuk melakukan perawatan yang ekstra di sepatu Altitude Gear ini. Yang dari tadi mungkin gatel ya pengen nanyain jaket ini jaket dari Altitude Gear juga. Untuk pilihan warnanya udah di gua gantung nih. Ada warna hijau yang gua pakai, terus ada warna merah. Terus ada kombinasi warna di sini, ada hijau dengan navy, terus ada kuning sama hitam. Oh ini kayaknya jadi warna inceran nih untuk warna-warna kuning sama hitam ini. Dan ini modelnya itu puffer, cuman memang di sini bukan hanya sekedar puffer aja, tapi puffer Gopcore. Jadi gua coba pakai untuk di bagian hoodie-nya. Nah, di bagian hoodie-nya bisa sampai ke atas gini, menutup hidung kita. Jadi yang kelihatan itu cuman mata kita doang. Jadi ini berguna ketika nantinya lu melakukan summit pakai jaket ini, benar-benar terlindungi di bagian kepala kita. Jadi mengurangi resiko angin masuk di bagian hoodie-nya, karena memang untuk kalau dibilang kerahnya itu benar-benar tinggi banget untuk hoodie yang ada di jaket ini. Ini harganya lagi diskon. Harga normalnya itu 245.000, tapi sekarang lagi diskon menjadi 185.000. Jadi ini salah satu jaket yang bisa lu jadikan pilihan untuk lu naik gunung atau mungkin summit nantinya, karena ini udah windproof juga. Untuk link pembelian jaket ini dan sepatu yang tadi kita bahas udah gua cantumin di deskripsi video ini. Jangan heran nantinya kalau rebutan, buruan sikat aja, semoga lu kebagian untuk kedua produk ini. Oke, thank you banget. Kalau emang lu suka dengan sepatu ini atau jaket ini, lu klik aja link yang udah gua cantumin di deskripsi video ini. Kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.